pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Selang bocor, kedai stasiun Pertashop terbakar. 4 kali keluar masuk penjara. Seorang pencuri kembali diringkus polisi. Lestarikan budaya Minangkabau, ratusan anggota pramuka di Pasaman Barat gelar pentas seni. Stasiun Pertamina Shop atau Pertashop, yakni sebuah kedai yang menjual Pertamax di Jorong Koto Gadang, Nagari Padang Ganting Tanah Datar, terbakar hebat pada Senin pagi. Peristiwanya berawal ketika mobil tangki melakukan penyuplaian BBM jenis Pertamax ke tabung dispenser Pertashop. Petugas mobil tangki melihat tumpahan BBM di sekitar lokasi, lalu terlihat percikan api dari bawah mobil tangki. Secepat kilat, api menyambar kedai stasiun Pertashop. Beruntung genangan BBM yang tumpah terlihat oleh petugas sebelum api menyambar. Petugas Pertashop yang mendeteksi adanya tumpahan minyak di kawasan Pertashop itu langsung menutup katup dan mengunci kran pompa minyak, sehingga kebakaran tak meluas terlalu besar. Sedangkan sopir mobil tangki BBM juga dengan sigap mengunci dan mematikan kran selang minyak dari tangki BBM menuju tabung dispenser, sehingga api tak merambat ke mobil tangki. Sopir kemudian memindahkan mobil ke tempat yang aman. Oh gitu, oh ya tuh kayak nampak ya Pak ya. Asal api dari bawah mobil. Dari bawah mobil diketahui oleh sopir sama kenek. Ya. Pada saat sebelum kejadian api meluber, terlihat oleh sopir bahwasanya minyak sudah meluber keluar, melimpah. Saat itu juga sopir sama kenek mengunci keran dari dispenser Pertashop dan sopir pun mematikan keran dari mobil tersebut, mobil tangki. Untuk mobil tangki, alhamdulillah untuk sementara masih dalam keadaan baik. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Petugas Pertashop beserta sopir mobil tangki Pertamina dibawa ke Polsek Padang Ganting untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini menjadi catatan bagi Pertamina sebagai bagian dari program One Village, One Outlet dengan sasaran seluruh desa di Indonesia agar meningkatkan pemeriksaan peralatan di Pertashop. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Pangkal jembatan Sungai Paku yang berada di Nagari Campago Barat yang menghubungkan Kecamatan Sungai Limau dan Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam mengalami kerusakan parah setelah salah satu pondasinya digerus air Sabtu pekan silam. Lantai jembatan berada dalam kondisi miring dan nyaris jatuh ke sungai. Warga memberi tanda seadanya agar pengguna jalan tidak terperosok ke lubang, meski tak layak lagi untuk dilewati. Pengendara sepeda motor masih memaksakan diri untuk melewatinya karena enggan melalui jalan alternatif yang jauh. Kerusakan ini diakibatkan hujan deras yang melanda daerah Campago Barat. Meluapnya air Sungai Paku menyebabkan salah satu pondasinya tergerus air. Selain itu, sungai yang meluap juga mengikis tanah pada sisi batas sungai yang mengancam sebuah musala masuk ke sungai. Oleh curah hujan yang begitu deras, jadi Sungai Paku ini melebihi kapasitas air yang di luar kemampuan jembatan ini, sehingga membuat roboh kaki atau bahu jembatan. Mana orang-orang ini kan perlu pergi untuk bekerja setiap hari ya kan Pak. Jadi jembatan rusak ini menghambat dapat pekerjaan aktivitas sehari-hari Pak. Ini kayaknya kemarin kejadiannya. Alternatifnya lewat ada jalan pintas tapi jauh.
Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera memperbaikinya agar dapat digunakan masyarakat dengan aman. Namun melihat kondisi saat ini, keinginan warga itu tak bisa serta-merta dilakukan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena di akhir tahun anggaran. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Data di Puskesmas Alai Pusat Kota Padang mencatat bahwa saat ini kunjungan ibu hamil meningkat ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Data ini hampir selalu sama setiap tahun, yang bertepatan dengan musim hujan. Meski belum ada penelitian ilmiah tentang pengaruh cuaca dingin selama musim penghujan dengan tingkat kehamilan, namun hal itu setidaknya diakui oleh salah seorang ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Alai. Yuli Gestiani, salah seorang wanita hamil anak keduanya, mengatakan dirinya berencana hamil jika anak pertamanya telah berusia 3 tahun. Sebab anaknya saat ini baru berumur lebih dari 1 tahun. Namun ternyata kehamilannya datang lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Ya karena masih baru. Baru ya? Anak pertamanya usianya udah berapa? Udah 18 bulan ini. 18 bulan. Ini bobol atau gimana, Bu? Ya mungkin bobol juga iya, tapi memang mau anak kedua. Oh, anak kedua. Tapi momennya pas di bulan November ini, Bu ya? Kepala Puskesmas Alai mengatakan, jika sebelumnya rata-rata dalam sebulan wanita hamil yang memeriksakan kandungannya mencapai 120 orang. Namun 1 bulan terakhir ini naik hingga 10%. Peristiwa tersebut terulang seperti tahun-tahun sebelumnya, di saat musim penghujan di bulan Oktober hingga Desember. Alhamdulillah Puskesmas Alai dapat peningkatan kunjungan dari ibu hamil kita itu sedikit ada 10% lah gitu. Apakah itu ada pengaruh dengan cuaca hujan atau apa? Terbukti dari pasiennya yang tidak direncanakan hamil, alhamdulillah hamil gitu. Jadi jarak kehamilannya pun dengan anak pertama itu terlalu dekat. Jadi mungkin suatu anugerah bagi ibu hamil di saat hujan ini ya. Kepala Puskesmas Alai juga meminta kepada wanita hamil untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin agar perkembangan janin dan ibunya bisa terpantau, terutama wanita yang berisiko tinggi, seperti wanita yang berumur di atas 40 tahun. Robiha melaporkan dari Padang. Beginilah suasana debat publik antar pasangan calon wali kota, wakil wali kota yang digelar Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi di Auditorium Istana Bung Hatta. 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota saling sindir, mulai dari segmen sesi saling menanggapi pendalaman visi misi hingga program kerja antar pasangan calon dari pertanyaan panelis. Keempat paslon saling sindir ketika diberi kesempatan menjawab pertanyaan, khususnya yang melibatkan pasangan calon yang merupakan petahana. Masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi telah menyiapkan strategi dan mendalami materi sebelum dilaksanakan debat terakhir itu. Sehingga debat yang dilaksanakan pukul 8 malam berakhir hingga dini hari dengan suasana tegang dan riuh rendah oleh sorakan pendukung masing-masing pasangan calon. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polresta Bukit Tinggi mengerahkan 400 personil, dibantu tentara dari Kodim Agam dan Satpol PP. Petugas mengamankan lokasi debat, serta sejumlah lokasi yang menjadi titik kumpul massa pendukung. Kami bersama stakeholder terkait melakukan pengamanan sebanyak lebih 400-an personel. Terdiri dari TNI, Kodim Bukit Tinggi, Agam, kemudian dari Disub dan Satpol PP. Setiap sudut gedung ini kita lakukan pengamanan berlapis. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap para pendukung yang masuk
Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, sejuk di dalam menghadapi pilkada ini. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap bersaudara. Debat kedua ini, KPU Bukit Tinggi mengangkat tema reformasi birokrasi pelayanan publik berkualitas dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Terdapat 8 subtema yang dibahas, yaitu terkait tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan SDM, infrastruktur tata kelola ruang, anti korupsi, transparansi tata kelola pemerintahan, serta pemberdayaan perempuan, disabilitas, dan kota ramah anak. Untuk tema debat kita hari ini yaitu reformasi birokrasi pemerintahan, kemudian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Panelis ada 5 orang, itu unsur akademisi, kemudian juga ada perumus, unsur akademisi juga ada tokoh masyarakat di sana. Ada 8 subtema. 8 subtema. Nah, itu ada SDM, perempuan, disabilitas, pemerintahan anti korupsi, pembangunan yang berkelanjutan. Ribuan orang masa pendukung masing-masing pasangan calon memadati lokasi acara, terutama di sekitar Taman Pedestrian Jam Gadang yang menjadi titik kumpul mereka meski diguyur hujan deras. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.